Shalom everyone. Pagi ini saya mau berbagi sedikit ya. Banyak juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Tapi pagi ini Tuhan mau bebasin kita dari apa yang sudah membuat kita terbelenggu dalam daging, dan Dia akan menunjukkan kepada kita kemerdekaan yang Dia sudah berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Saya akan doa untuk membuka semua ini. Bapa di surga, terima kasih atas segala yang Engkau telah berikan pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan. Kita percaya semua Bapa, Engkau roh-Mu Tuhan yang akan bekerja, membukakan telinga, membukakan mata, semua Tuhan, agar Engkau bisa masuk ke dalam kita, agar Engkau bisa berkuasa dan berjalan di dalam kita. Aku serahkan Tuhan semua acara pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah roh-Mu saja Bapa yang bekerja dan memerdekakan kita. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Amin. Okay, as an opening message, I received this verse ya. Waktu saya prepare this, I received dari 1 Chronicles 16, First Chronicles 16, 10 to 12. Let me read it. Glory in His holy name. Let the hearts of those rejoice who seek the Lord. Seek the Lord and His strength. Seek His face forevermore. So, verse that I'm going to share today is from the Galatians 5, Galatia 5, ayat 16. Boleh slide-nya, Vito? The first slide, please. Hidup menurut daging, ya. So inilah yang nanti saya akan share, hidup menurut daging dan roh dari Galatia 5. Ini adalah satu firman, satu chapter yang akan mengajarkan kita bagaimana kita bisa dimerdekakan oleh Yesus Kristus dan melawan daging kita dan menjadi taat kepada Roh Kudus. Oke, next slide please. Galatia. Nah, di sini di perbuatan daging dan Roh Kudus terlihat jelas ya. Apa aja itu perbuatan daging? Kita semua boleh baca di sini. Seperti pikiran-pikiran kotor, iri hati, dendam, cepat marah, pertengkaran, kedengkian, pesta-pesta ya, pesta-pesta liar ya. Bukan, I think pesta only, the party only is okay if you have a birthday party, but it's not a wild party gitu. Dan perbuatan daging ini sebenarnya kalau kita lihat tuh banyak banget. Compare apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Makanya saya yakin banget, perbuatan daging itu amat sangat susah kadang-kadang untuk di overcome ya, untuk dilewati karena sepertinya tuh ada satu yang melekat di kita gitu. Dengan perbuatan daging ini tuh kayaknya gampang banget masuk ke dalam kita. Coba bayangin kalau misalnya ada satu orang yang kelihatannya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, pasti kita buat komen. Nah, itu kayaknya gampang banget keluar. Nah, bagaimana tuh caranya supaya kita bisa ngerem, kita bisa nggak keluar itu satu opini tentang orang yang tidak baik. Instead, kita tuh harus melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. So, buah yang dihasilkan Roh Kudus adalah kasih ilahi yang dinyatakan melalui sukacita yang meluap, damai sejahtera yang menaklukkan, kesabaran yang terus-menerus, kebaikan hati yang ditampilkan, kehidupan yang penuh kebajikan, iman yang berkemenangan,
kelembutan hati, dan kekuatan roh. Saya nggak mau konsentrasi dengan perbuatan daging karena kita semua setiap hari, ya setiap hari kita tuh nggak bisa. Saya yakin setiap hari itu dalam 24 jam kita pasti melakukan sesuatu yang di mata Tuhan itu tidak baik. Makanya kita perlu Tuhan Yesus setiap saat, right? Setiap saat tuh kita perlu Tuhan Yesus. Next, please. Oke, di dalam Galatia 5 ayat 17 dan 18 tertulis, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertantangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak akan di bawah hukum Taurat. Saya underline the word berlawanan, karena saya waktu saya persiapkan ini, saya juga melalui beberapa proses ya. Saya percaya untuk sharing ini kita harus benar-benar genuine, harus benar-benar kita udah sendiri ngelewatin ya. Nah, yang namanya keinginan daging itu memang benar selalu berlawanan dengan keinginan roh. Ya, kalau kita dengar misalnya, kayak kemarin saya dengar gitu ya, ada orang ngegosipin orang. Oh ya, padahal mereka sama-sama believer, itu dia ngegosipin loh, si ini digosipin. Kita tuh pengennya ngebelain orang ini gosipin atau ngebenerin orang yang ngegosipin orang itu. Nah, itu tuh sebenarnya berlawanan. Kalau keinginan roh itu kan sebenarnya kita nggak boleh ngebela orang itu karena di dalam Tuhan itu tidak ada favoritism, dan kita juga nggak bisa membenarkan orang yang ngegosipin orang itu walaupun apa yang dia ngomongin itu adalah kebenaran ya. Misalnya sesuatu yang misalnya dia tuh bercerai atau apa, atau mencuri, atau tukang gosip orang, mungkin itu satu kebenaran, tapi kita nggak bisa dukung orang yang ngegosipin orang itu karena tidak benar. Nah, itu ada kontradiksi ya, ada contradiction di dalam saya tuh. Tapi saya tuh terus diingatkan bahwa di dalam Yesus ya, kita semua dikasihi Dia. Jadi saya belajar untuk diam, saya belajar untuk ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong kasih wisdom, tolong kuatkan orang yang lagi digosipin itu, tolong Tuhan kasih wisdom orang yang ngegosipin orang itu. I chose to be that way because mungkin zaman dulu ya, sebelum saya tahu Tuhan Yesus, saya suka ikut-ikutan gitu. Oh iya ya, dia begitu ya orangnya ya. Oh, tapi ntar kalau misalnya ketemu yang itu, kita bilang juga, iya ya, kok yang itu begitu ya. Nah, itu kan kita jadi kayak orang nggak bisa dipegang gitu ya, nggak bisa dipegang yang mana sebenarnya nih. Dia mau, sebenarnya kita nggak perlu juga berpihak kepada yang lain, kita harus berpihak kepada Tuhan gitu. Makanya itu saya garis bawahi, karena keinginan daging itu selalu berlawanan. Setiap hari kita itu dihadapin dengan hal-hal yang kita harus mengambil keputusan dan memilih. Apakah kita akan ngikutin keinginan daging atau kita akan ngikutin dan taat kepada Roh Kudus. Oke, next please. Next slide please. Oke, the fruit of the spirit. Ya, the fruit of the spirit itu bukan 9 buah. The fruit of the spirit itu adalah seperti buah jeruk ya, yang isinya satu buah which is love, but ada qualities gitu loh di dalam, ada karakter-karakter di dalam satu buah jeruk itu bisa dibagi gitu ya. Nah, itu ada sukacita yang meluap, ada damai which is love, peace, joy, kindness, goodness, faithfulness ya, all those things. So let me remind you again, the fruit of the Spirit is not 9 fruits, but it is 9 parts of fruit. Okay? Okay, next please. Nah, di dalam Roma 8 ini tertulis jelas ya. Saya baru baca ini the TPT, the Passion Translation ya, in bahasa Indonesia, and I truly want to share with you that
I love to read a different kind of Bible's translation dari ESV, the Message, NIV, or there is a translation called God's Words, GW, or NKJV or KJV, or even the Amplified Bible. And I love to collect Bibles, okay? So I love to read all kind of translation. But when I came across to read this, the Passion Translation, I feel I have the different understanding, not the different, but more understanding from the Word of God. Karena dia punya words by words, it is very easy to digest, and it is quite refreshing actually. So let me read it from a little bit parts, okay, from the Romans 8 1 to 13. This is in bahasa Indonesia, menurut adalah hidup oleh kuasa Roh Kudus. Jadi sekarang kasus sudah ditutup, tidak ada lagi suara tuduhan atau dakwaan terhadap orang-orang yang sekarang hidup bersatu dengan Yesus yang diurapi, karena hukum dari Roh yang memberi hidup mengalir melalui urapan Yesus telah membebaskan kita dari hukum dosa dan kematian. Karena Allah telah mencapai apa yang tidak dapat dicapai oleh hukum Taurat, sebab hukum Taurat dibatasi oleh kelemahan sifat manusia. Namun Allah mengutus anaknya untuk kita dalam rupa manusia supaya dapat dikenali dengan kelemahan manusianya. Dibungkus dengan kemanusiaan, anak Allah menyerahkan tubuhnya untuk menjadi korban persembahan karena dosa, supaya Allah dapat menghukum kesalahan dan kuasa dosa satu kali untuk selamanya. Jadi, sekarang setiap tuntutan kebenaran dari hukum Taurat dapat digenapi melalui yang diurapi, yang hidup di dalam kita. Dan kita sekarang bebas untuk hidup, bukan dipimpin oleh daging, melainkan oleh kuasa dinamis dari Roh Kudus. Saudara-saudara bisa baca seterusnya ya sampai ayat ke-13. Saya in fact seluruh buku Roma chapter 8 ini, it is very good, bagus banget buat kita tuh untuk baca dan mengerti bagaimana kita harus hidup dan kenapa kita harus hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan apa itu rancangan-rancangan kemuliaan untuk putra dan putri Tuhan seperti kita semua ini, gitu ya. So in the next slide, right? If Victor can show it a little bit, please. Ya, saya share sedikit dari sini. Life with God is not immunity from difficulties, but peace in difficulties. Ini from C.S. Lewis, ya. Dia berbicara hidup bersama Tuhan itu bukannya kita tuh kebal dari kesulitan-kesulitan, tetapi kita mendapatkan damai dari kesulitan-kesulitan itu. Dan dari sini saya juga tulis bahwa the fruit of the spirit, there are not 9 different fruits, but it is a 9-part fruit. And buah dan kata fruit ini adalah berasal dari originally from Greek, which is karpos, and there is one definition means a result of something. But Paul, Apostle Paulus ya, itu memberikan satu pengertian. Dia bilang fruit grows without this kind of fruits of the Holy Spirit grows without the effort, but the result of the Spirit abiding within us. Jadi kalau kita melekat, ya, satu kata yang saya benar-benar dapat pengertian dari Tuhan adalah melekat, abide, gitu ya. Waktu saya dalamin, saya cari pengertian. Saya tanya Tuhan, apa sebenarnya Tuhan artinya ini? What is the meaning, Lord, by this word abiding in you? Waktu saya baca ini, saya tuh dibawa ke ini ya, ke firman Tuhan yang Yohanes ayat 15 ini. Dikasih pengertian, kalau kita lihat pohon anggur ya, Victor, can you please show the next slide? Kita lihat pohon anggur ya, the vineyard.
the vineyard. Nah, itu kan kelihatan ya, amat sangat nempel ya satu sama lain ya, dan berbuah. Nah, itulah juga kita sama Tuhan Yesus itu harus begini, harus nempel ya. Dan Bapa di surga itu adalah satu petaninya yang ngurusin semua perkebunan ini. Tapi Yesus dengan kita harus nempel. Nah, kalau kita nempel sama Yesus tuh kita bisa berbuah seperti ini. Lihat buahnya kan so beautiful ya, so appealing gitu loh. Nah, buah-buah ini hanya bisa diciptakan kalau kita itu menempel dan melekat kepada Yesus Kristus. Karena di luar Dia, kita tidak punya kuasa untuk melawan itu. Segala gosip, segala perseteruan, segala iri hati, envy, jealous, semuanya itu kita nggak punya kuasa untuk ngelawan itu. Jadi cuma satu cara aja yang saya bisa saranin ke saudara-saudara. Kalian harus nempel sama Tuhan Yesus. Apapun yang kalian sedang dengar nih, misalnya kalian lagi lunch atau kalian dengar, jangan langsung react. Jangan react and response by the way is different ya. Jangan langsung meresponi atau jangan langsung bereaksi. Oh iya gini, jangan. But have a quiet spirit, gitu loh. And ask God. Karena sumber kita itu adalah Yesus Kristus. Saya bisa jadi begini juga karena Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya boleh share sedikit zaman dulu ya. Saya lahir dari my mom dulu orang Kristen, tapi dia banyak proses di dalam hidupnya, ya. Dia melalui banyak proses dalam hidupnya. Dan pada saat terakhir dia meninggal pun kebesaran Tuhan membawa dia balik kepada Yesus Kristus. Dan even dia punya suami yang terakhir pun memberikan izin dia untuk masuk Kristen lagi, karena my mom's third husband, the last husband, wasn't Christian, but he gave his blessing for my mother. So, tapi itu sudah terjadi, itu bisa terjadi karena sayanya melekat kepada Yesus dulu, gitu ya. Terus saya bisa doain mama saya bisa saya ingat ya, sebelum mama saya meninggal, saya sempat balik ke Jakarta. Itu mama saya udah nggak bisa ngomong, udah di kursi roda. Tapi dia pegang tangan saya. Dia bilang, Mel, doa ke Tuhan Yesus. Saya nangis selama saya ajakin mami saya ke gereja, dia tidur di gereja. Kalau nggak tidur main handphone. Sementara keinginan dan kerinduan saya adalah dia menjadi milik Yesus lagi. Ya, tapi kalau saya nggak melekat pada Yesus, ya, kalau saya tidak dipegang dan di hold hands ya, dipegang tangannya erat oleh Tuhan Yesus atau melekat nempel sama Tuhan Yesus, mungkin mama saya nggak bisa balik ya ke Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan tuh amat sangat baik, dia berikan saya dulu pengertian bahwa saya amat sangat dikasihi dia, bahwa saya amat sangat dicintai oleh dia, dan dia mati buat saya, gitu ya, buat segala dosa-dosa saya. Itu membuat saya jadi bisa mencintai mama saya. Itu yang membuat saya bisa mengasihi mama saya. Dan itu yang membuat mama saya balik ke Yesus Kristus. Jadi setiap yang kita hadapin di dalam dunia ini, every difficulties that we go through in this world, take it as an opportunity, as a process for us to bear fruit, untuk menghasilkan satu buah. Kita nggak tahu buah apa. Apakah itu kasih? Apakah kita harus mengerti tentang kasih lebih dalam lagi? Atau kita harus mengerti tentang joy lebih dalam lagi, tentang sukacita? Atau kita harus mengerti tentang mempunyai kesabaran yang terus-menerus? Segala difficulties yang kita lalui, apalagi zaman pandemik begini ya, kayaknya semua tuh goyang. Every foundation during COVID-19 feels like shaking. The ground. But we must remember ya, never forget, we have one solid ground. It's Jesus Christ. Dan kalau kita nempel sama dia, kalau kita melekat sama dia,
dan kita mau taat sama dia, pasti, saya udah bilang pasti. Dari seluruh kesaksian hidup saya berani jamin, pasti Tuhan akan sediakan. Pasti Tuhan akan keluarkan. Seperti di dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Dia akan bukakan itu semua jalan-jalan. Tapi kita harus melekat sama dia. Kita harus taat sama Roh Kudus. Gitu loh. Nah, next slide please, Vito. Okay, that's about the vine and the grapes. So di Galatia 5 ayat 24 dan 26, saya kasih dua perbandingan ini, satu dari Lembaga Alkitab Indonesia dan satu dari The Passion Translation. As semua bisa lihat, ada sedikit, is the meaning is the same, ya, tapi kata-katanya aja yang beda, gitu loh. Barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup dalam roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, di dalam The Passion Translation tertulis, karena ingatlah bahwa kita adalah milik Yesus yang diurapi, sudah mengalami penyalipan, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita yang berasal dari daging sudah disalib dan disalibkan bersama Kristus. Sekarang kita sudah dipilih untuk hidup dalam kemerdekaan dan tunduk kepada Roh Kudus. Jadi, jangan kita saling merendahkan atau membanding-bandingkan diri kita satu sama lain. Karena kita masing-masing adalah ciptaan yang original, masterpiece. Kita sudah meninggalkan semua iri hati yang merendahkan nilai orang lain. Nah, jadi walaupun kita tahu orang itu masa lalunya nggak bagus, nggak perlulah kita ngumbar-ngumbar. Bener nggak? Nggak perlulah kita merasa kita tuh paling benar, walaupun itu memang mungkin the fact, ya. Dan kalau misalnya juga karena di sini kita udah bilang itu tuh salah satu sifat kedagingan, ya. Nah, ada satu dari gambar ya sesudah ini. Can you show the cross, Victo? The cross, the picture, the writing. Nah, ini bukan gambar saya, by the way, ya. Ini saya punya teman, she's very anointed. She's one of my sisters in Christ. So she draw this, and as you can see, kalau kalian sudah semua bisa lihat ya, semuanya tuh udah dipantek di kayu salib, segala macam percabulan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, berselisihan, iri hati, semuanya udah disalib, gitu loh. Jadi kitanya nih secara practicality, kitanya itu yang harus memilih. Jadi ada satu action gitu loh yang harus kita lakukan. Nggak datang sendiri gitu ya, tapi kita harus melakukan satu action. Makanya itu Tuhan Yesus bilang kan, kamu harus menyangkal dirimu sendiri. Itu tuh menyangkal itu adalah satu action, bukan otomatis terjadi gitu. Enggak, kita harus memilih, kita harus mengambil keputusan. No, I will not join the gossipers things. Instead, I will pray for them. Gitu. Jadi ada action ya. Enggak, saya nggak akan ngomong walaupun saya tahu itu adalah benar, tapi saya tidak ngomong karena itu mungkin tidak baik. Nah, satu, itu juga makanya kita harus minta wisdom ya di dalam setiap hari-hari. Hari demi hari, setiap hari itu kita harus minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berikan saya hikmat. Hikmat untuk berbicara, hikmat untuk berbuat sesuatu. Karena tanpa hikmat dari Tuhan ya, itu semua kadang-kadang tuh apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Nah, ini semua udah dipantek di dalam salib. Jangan pernah lupa kalau inilah yang akan memerdekakan kita. Gitu loh. Jadi kalau memang pada satu hari kalian menghadapi suatu hal dan kalian tidak merasa, sebenarnya Roh Kudus itu selalu kasih tahu kita loh. Selalu kasih tahu kita. Cuman tergantung kitanya mau nurut dia atau enggak. Kitanya mau ambil action untuk ngikut dia, untuk taat sama dia atau enggak. Itu kita. Itu our part. Makanya saya mengerti sekarang ya. Hidup bersama Tuhan Yesus itu adalah partnership. Kalau partnership itu ada dua belah pihak kan yang harus melakukan. Gitu loh.
Memang the goal itu adalah relationship, tujuannya adalah mempunyai satu hubungan yang kuat dengan Tuhan. Tapi benar, metodenya itu adalah partnership. Kamu harus berpartner sama Tuhan, dan kalau kamu punya partner, nggak mungkin kan kamu kerja sendirian, partner kamu kerja sendirian, kamu harus adil dong, berdua harus kerja. Benar nggak? Nah, jadi kalau kalian sudah punya pengertian, dan saya doa ya, benar-benar sebelumnya saya doa agar semua yang datang di sini mendapatkan satu pengertian tentang kebebasan dalam Kristus, dan bisa mengerti kalau apa yang sudah segala dosa ini disalibkan, dan semua kelakuan dan semua eh, tipe yang di sini nih ya, perbuatan daging ini semua itu ujung-ujungnya kematian. Jadi jangan milih ini, jangan lagi milih ini, gitu loh. And then the next slide please. Nah, kan di dalam ini sudah tertulis it is finished, Jesus said. Okay, next slide please. Okay, this is the conclusion. Hidup di dalam roh, ya. Jadi tidak sabar, kebencian, perbuatan kasar bukan hasil hidup menurut Roh Kudus. Itu adalah bahasa daging. Buah roh akan dihasilkan dari produk hidup yang berserah kepada pimpinan Roh Kudus, ya. Berserah kepada pimpinan. Nah, berserah ini adalah satu action loh. Jadi kita loh yang berserah loh. Bukan Roh Kudus berserah sama kita yang berserah loh kepada Roh Kudus. Nah, kita itu dipanggil itu bukan untuk fokus kepada buah, tapi dipanggil itu untuk fokus kepada Roh Kudus. Seringkali ya kita berkata, I'm just an impatient person, gue memang orangnya nggak sabaran. Atau kadang-kadang juga kita bilang, I just can't get along with some certain people. Atau ya gue nggak kadang-kadang gue nggak cocok lah main sama orang itu. Sebenarnya itu nggak seperti itu ya. Sebenarnya itu hanya mindset kita aja yang playing tricks on our mind. Karena waktu kita memilih berjalan dalam daging, itu yang terjadi, gitu. Nah, di dalam keberatan itu tuh selalu berlawanan dengan Roh Kudus. Di dalam mencari Tuhan dan meminta Dia untuk menolong kita bertumbuh agar buah Roh Kudus bisa terlihat, itu akan menantang kita karena kita harus memilih dan menyangkal kedagingan kita. Dan sebagai ganti kita harus mengisinya dengan roh, mengisi roh kita itu dengan firman Tuhan. Kita akan diletakkan dalam satu keadaan yang mengizinkan Roh Kudus untuk menghasilkan buah di dalam kita. Ini Pastor Rick Warren said, every problem is a character building opportunity. What is the opportunity? The opportunity adalah kesempatan ya. Itu adalah untuk kita berbuah, kita menjadi seperti more like Christ. Itu opportunity kita. Setiap problem adalah karakter building. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu ada karakter building ya. Tapi kalau kita berjalan sendiri, suka-suka sendiri, itu biasanya nggak jadi karakter building. Biasanya jadi regrets, gitu, jadi penyesalan, atau jadi merasa sia-sia. Nah, daging kita menginginkan untuk membalas, tetapi Roh Kudus memanggil kita untuk mengasihi dan memperpanjang kebaikan. Daging kita menginginkan untuk mengentertain pikiran-pikiran jelek, tetapi Roh Kudus memanggil kita untuk berjalan dalam kuasa roh, self-control. Daging kita mendikte emosi dan menginginkan kita menjadi moody, ya, sensitif, tetapi Roh Kudus memanggil kita untuk berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera. Dengan kita memberikan kontrol lebih lagi kepada Roh Kudus dalam hidup kita, baca, dengan kita memberikan kontrol, ya. Jadi kita yang berikan kontrol. Bukan kita otomatis gitu dikasih kontrol, bukan. Kita memberikan kontrol, kita berserah, kita memberikan kontrol kepada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia akan memulai melakukan dari dalam kita untuk membentuk kita, membuat kita bertumbuh menjadi Yesus. Kita mengenakan Yesus setiap hari. Di dalam Alkitab tertulis, put on kindness. Put on. The word put on is active, is a verb, is kata kerja, gitu. Jadi bukannya kata pasif ya, bukannya kamu nerima gitu, tapi kata kerja. Jadi kamu harus kenakan, kamu harus pakai. Nah itu kayak contohnya kalau kita buka lemari, kita mau milih, kita kan pilih dong, ada gerakan tangan ngambil baju pakai. Nah itu mengenakan. Taat kepada panduan Roh Kudus dan mengacuhkan si daging, semua untuk pengudusan. Daripada kita menghindari perubahan,
daripada kita menghindari perubahan, lebih baik kita berdoa. Dan seharusnya kita berdoa, Tuhan lakukanlah apa yang perlu Engkau lakukan agar aku dapat berubah. Kita harus berhenti melarikan diri dari pertumbuhan dan pikiran kita yang bilang kita tidak bisa berubah. Kita bisa berubah karena kuasa Roh Kudus yang menggerakkan kita. Buah Roh Kudus menjadi bagian dari kita ketika kita berjalan dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Saya kembali kepada Roma 8 ayat 29 dan 30 ya. Saya bacakan di sini, ini adalah penutup saya ya. Karena Dia mengetahui segala sesuatu tentang kita sebelum kita dilahirkan. Dan Dia menetapkan kita sejak semulanya untuk menjadi serupa dengan anaknya. Ini berarti sang anak menjadi yang sulung di antara banyak orang yang akan menjadi seperti Dia. Setelah menentukan rancangan bagi kita sejak semulanya, Dia memanggil kita kepada dirinya sendiri dan mentransfer kebenarannya yang sempurna kepada setiap orang yang dipanggilnya. Dan mereka yang mempunyai kebenarannya akan yang sempurna dimuliakannya juga bersama anaknya. So, saudara-saudara, saya percaya ya, semoga dengan pembagian firman ini ada pengertian yang memerdekakan pikiran-pikiran kita, ya, our mindset dimerdekakan karena semuanya itu sudah di dalam kayu salib, sudah dipantek. It is finished. Alright, thank you guys. Hope this is going to be a beautiful day for you all. And be blessed and be protected and believe, have faith in Jesus Christ. See you.